Selamat datang di course Talent Management. Saya Zaki Ardi Rabani. Dan saya Naila. Pada video course kali ini kita akan membahas terkait peran talent management guna keberlangsungan organisasi. Di dunia kerja saat ini, organisasi menghadapi tantangan besar dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Manajemen talenta bukan lagi sekedar tren, tetapi sebuah kebutuhan strategis untuk memastikan kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi. Dalam course kali ini, kita akan mengeksplorasi apa itu talent management dan mengapa hal itu menjadi penting, dan bagaimana sih implementasi dapat memberikan dampak positif bagi individu maupun organisasi. Langsung aja kita mulai ya. Halo semuanya, selamat datang di course Talent Management. Saya Zaki Ardi Rabani. Pada bagian satu ini, kita akan membahas mengenai pengertian manajemen talenta dan manfaat manajemen talenta bagi organisasi dan karyawan. Tetapi sebelum itu, mari kita simak kisah Rina berikut ini. Rina adalah seorang data analis berbakat yang telah bekerja selama 2 tahun di sebuah perusahaan. Meski memiliki potensi yang besar, Rina merasa karirnya stagnan karena tidak ada program pengembangan keterampilan atau jalur karir yang jelas. Ketika perusahaan pesaing menawarkan posisi dengan pengembangan karir yang lebih terstruktur, Rina pun memutuskan untuk pindah. Kepergian Rina ini membuat timnya kehilangan produktivitas dan harus memulai proses rekrutmen yang memakan waktu dan biaya. Oke, teman-teman, cerita ini menjelaskan sedikit gambaran bagaimana peran penting manajemen talenta dalam sebuah perusahaan. Jadi, apa ya manajemen talenta itu? Oke, manajemen talenta merupakan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia melalui proses akuisisi, pengembangan, dan penyebaran bakat yang terintegrasi dengan sejalan dengan tujuan bisnis. Dengan adanya manajemen talenta ini, terdapat manfaat yang akan diterima, baik bagi organisasi maupun bagi karyawan sendiri. Nah, apa saja ya manfaat manajemen talenta bagi organisasi? Yang pertama, manajemen bakat yang strategis menghasilkan pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang kedua, dapat menyaring karyawan yang berbakat dan mempertahankan karyawan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, dapat memperkuat struktur organisasi dan membangun sumber daya manusia yang lebih kuat. Lalu yang keempat, membangun reputasi perusahaan yang baik. Dan yang kelima, mengarahkan peningkatan berkelanjutan sehingga kinerja organisasi lebih efisien dan efektif. Lalu, bagaimana ya manfaat yang akan dirasakan oleh karyawan itu sendiri? Tentu karyawan akan mendapat banyak sekali benefit seperti yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif sehingga karyawan merasa puas dalam bekerja. Yang kedua, adanya program pelatihan dan pengembangan dapat membantu karyawan dalam mempelajari hal baru. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dapat memotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, berfokus pada peningkatan individu sehingga karyawan merasa diperdulikan dan memiliki organisasi. Lalu yang kelima, pengakuan dan penghargaan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri karyawan. Dan yang terakhir, yang keenam, pembelajaran juga dapat menambah pengalaman baik bagi karyawan. Nah, teman-teman, pembahasan untuk part pertama ini sampai di sini ya. Terima kasih telah menyimak course ini. Di part berikutnya, kita akan membahas tentang teknik identifikasi karyawan berbakat dan pendekatan manajemen talenta yang dibutuhkan. Pastikan teman-teman untuk tidak melewatkannya ya. Sampai jumpa di part berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di course Talent Management. Saya Naila, kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen talenta bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dan manfaat manajemen talenta baik bagi organisasi dan juga karyawan.
Di part 2 kali ini, kita akan lebih membahas tentang teknik identifikasi karyawan. Seperti apa karyawan yang berbakat dan pendekatan seperti apa yang dibutuhkan oleh karyawan itu sendiri. Mari kita mulai dengan teknik identifikasi karyawan berbakat. Gambar di samping ini terdapat 9 box matriks yang dimana matriks ini dapat membantu kita untuk memetakan karyawan berdasarkan dua dimensi utama, yang dimana pada sumbu X merupakan potential dan sumbu Y merupakan performance. Nomor 1 sendiri disebut sebagai star karena memiliki high potential dengan high performance, yang dimana ini merupakan karyawan terbaik dengan high potential dan high performance. Mereka tidak hanya berprestasi tetapi juga memiliki kapasitas besar untuk terus berkembang. Nomor 2 merupakan high performance dengan medium potential. Karyawan ini terdapat di kategori ini karena memiliki performa yang tinggi namun potensi masa depan mereka sedang. Mereka merupakan eksekutor hebat untuk tugas-tugas saat ini, tetapi mungkin tidak cocok untuk peran yang membutuhkan kapasitas yang jauh lebih besar. Nomor 3 merupakan high performance dengan low potential. Karyawan di tingkat ini merupakan pekerja keras dengan hasil kerja yang baik, tetapi potensi mereka sendiri untuk berkembang lebih lanjut itu masih terbatas. Lalu selanjutnya terdapat nomor 4, yang dimana medium performance dengan low potential. Karyawan yang berada di tingkat ini merupakan karyawan yang berada di zona tengah bawah. Mereka sendiri harus memberikan kontribusi standar, tetapi tidak ada indikasi potensi besar. Lalu selanjutnya pada nomor 5 merupakan potential medium dan performance medium atau biasa disebut core player. Ini merupakan kategori rata-rata karyawan pada rata-ratanya, dengan performance yang sedang dan potensinya juga sedang. Lalu selanjutnya pada nomor 6 disebut sebagai promotable, yang dimana memiliki high potential dan medium performance, yang merupakan karyawan yang kuat untuk pengembangan yang lebih lanjut. Lalu yang pada nomor 7 merupakan high potential, low performance. Mereka sendiri memiliki potensi yang besar tetapi kinerjanya belum memadai. Lalu selanjutnya nomor 8 merupakan medium potential dan low performance. Karyawan ini membutuhkan perhatian, potensinya cukup tetapi performa mereka tuh belum sesuai dengan harapan perusahaan itu sendiri atau organisasi itu sendiri. Nomor 9 sendiri atau yang terakhir merupakan problem employee, yang dimana potensial dan performanya sendiri rendah, yang dimana karyawan yang kurang dan terkadang menjadi masalah perusahaan. Setelah memahami posisi karyawan dalam matriks, langkah berikutnya sendiri adalah menentukan cara terbaik untuk membantu mereka berkembang. Tujuannya sendiri adalah membantu setiap karyawan mencapai potensi maksimalnya, dengan target utama dapat menjadi seperti kategori nomor 1, yaitu stars, yang dimana karyawan di nomor 2, 5, dan 6 dapat ditingkatkannya dengan development atau pengembangan keterampilan spesifik, yang dimana untuk mempertahankan performa tinggi mereka serta memberikan rotasi kerja atau proyek strategis untuk menguji potensi mereka. Untuk karyawan yang berada di nomor 3 dan juga 4 memerlukan training dan development. Karyawan di kategori ini membutuhkan kombinasi antara training dan development untuk meningkatkan kinerja mereka. Untuk karyawan di nomor 7 dengan melakukan coaching, yang dimana coaching ini untuk mengidentifikasi apa yang menghambat performa mereka. Apakah itu kurangnya motivasi, tantangan, atau kurangnya kejelasan tanggung jawab. Melalui coaching ini, mereka akan dibantu untuk menyusun rencana tindakan yang jelas untuk mencapai tujuan kinerja. Libatkan mereka dalam diskusi pengembangan karir agar mereka merasa lebih termotivasi. Untuk karyawan yang berada di nomor 8 dan juga 9 harus melakukan coaching, counseling, dan mentoring karena sering sekali menjadi masalah. Maka untuk nomor 8 dan 9 membutuhkan 3 pendekatan, yaitu coaching, counseling, dan mentoring. Coaching sendiri membantu mereka mengenali kelemahan dan menyusun rencana perbaikan. Lalu untuk counseling, jika masalah kinerja terkait dengan tantangan pribadi, berikan dukungan emosional atau akses ke program bantuan karyawan atau EAP. Lalu pada mentoring sendiri, pasangkan mereka dengan mentor yang dapat memberikan panduan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja mereka secara bertahap.
Sejauh ini, kita telah mempelajari gimana sih cara mengidentifikasi karyawan berbakat menggunakan matriks dan strategi untuk mengembangkan mereka. Tetapi gimana ya cara memastikan bahwa organisasi sendiri tidak hanya merekrut orang yang tepat, tetapi juga mendukung, mengembangkan, dan mempertahankan mereka secara jangka panjang? Disinilah pentingnya untuk memahami pendekatan manajemen talenta secara menyeluruh. Pendekatan manajemen talenta sendiri terdapat 7 pendekatan. Yang pertama merupakan perekrutan, yang dimana perekrutan sendiri merupakan untuk memastikan orang yang tepat tertarik pada organisasi. Lalu terdapat retensi, yang dimana untuk mengembangkan dan menerapkan praktikum yang memberi penghargaan dan mendukung karyawan. Lalu selanjutnya terdapat pengembangan karyawan untuk memastikan pembelajaran dan pengembangan informal dan formal yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya terdapat kepemimpinan dan pengembangan yang dimana untuk karyawan berpotensi tinggi merupakan program pengembangan khusus untuk para pemimpin yang sekarang dan yang akan datang. Lalu selanjutnya terdapat manajemen kinerja. Tujuannya adalah untuk memelihara dan mendukung kinerja. Selanjutnya lagi terdapat perencanaan tenaga kerja. Perencanaan ini sendiri untuk perubahan bisnis dan umum. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ada budaya, yang merupakan pengembangan cara beroperasinya suatu perusahaan. Pembahasan untuk bagian kedua mungkin cukup sampai di sini aja ya. Terima kasih yang telah menyimak course ini. Di part berikutnya lagi kita akan membahas tentang inisiatif manajemen bakat dan perencanaan suksesi. Pastikan untuk tidak melewatkannya ya. Sampai jumpa di part berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di course Talent Management. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai teknik identifikasi karyawan berbakat dan pendekatan manajemen talenta. Nah, di part ketiga ini kita akan membahas tentang inisiatif manajemen bakat dan perencanaan suksesi. Oke, sejauh ini sudahkah teman-teman dapat membayangkan bagaimana sebuah organisasi dapat terus berkembang dengan talenta terbaik yang selalu siap menghadapi tantangan? Nah, kuncinya ada pada inisiatif manajemen bakat. Sebagai seorang manajer atau pemimpin, perannya bukan hanya mengelola, tetapi juga menginspirasi dan membimbing karyawan atau anggota untuk mencapai potensi terbaik mereka. Inisiatif manajemen bakat adalah langkah strategis untuk memastikan setiap individu dapat berkembang, tidak hanya untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga demi kemajuan organisasi. Nah, beberapa cara yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pengakuan dengan mengakui kontribusi karyawan. Yang kedua, remunerasi dan penghargaan dengan meningkatkan gaji dan imbalan lainnya kepada karyawan. Yang ketiga, memberikan peluang dengan memberikan tanggung jawab atas proyek yang menantang kepada karyawan, beserta wewenang dan tanggung jawab yang sama. Lalu yang keempat, desain peran dengan merancang peran untuk membuat karyawan tetap sibuk dan berkomitmen. Lalu yang kelima, rotasi pekerjaan. Nah, dengan adanya rotasi pekerjaan, nantinya dapat membuat karyawan tetap terlibat dan termotivasi. Kemudian yang keenam, pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan karyawan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, perencanaan suksesi dengan promosi internal yang dapat membantu mengidentifikasi dan mengembangkan individu yang dapat menjadi penerus posisi yang penting. Nah, teman-teman, tadi kan sudah sedikit dibahas mengenai perencanaan suksesi. Lalu apa ya sebenarnya yang dimaksud dengan perencanaan suksesi itu? Menurut Jackson dan Scutler, perencanaan suksesi adalah sistem rumit untuk menjaga kesejahteraan organisasi dengan mengidentifikasi karyawan yang berpotensi tinggi, menentukan kompetensi yang dibutuhkan, dan memberikan pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi. Komponen yang dapat menjadi program perencanaan suksesi ini yaitu mentorship, evaluasi kinerja secara metodis, prosedur seleksi, rencana pengembangan, dan partisipasi karyawan dalam perencanaan karir pilihan.
Terakhir adalah 3 model suksesi untuk manajemen level puncak menurut Susanto, yaitu yang pertama, plan succession. Kandidat untuk posisi kunci yang telah disiapkan dan diberikan program percepatan pengembangan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan belajar tentang kebijakan. Lalu yang kedua, informal plan succession. Menitik beratkan pada pemberian pengalaman dengan memberikan kedudukan sebagai orang nomor 1 dan langsung menerima perintah dan instruksi dari individu tersebut. Lalu yang terakhir, yang ketiga, unplanned succession. Keputusan pemilik untuk memprioritaskan pertimbangan pribadi membantu transisi dari kepemimpinan puncak ke penerus. Oke, pembahasan untuk part ketiga sampai di sini ya, teman-teman. Terima kasih telah menyimak course ini. Di part berikutnya, kita akan membahas tentang strategi manajemen talenta dan cara terbaik pendekatan manajemen talenta. Pastikan untuk teman-teman tidak melewatkannya ya. Sampai jumpa di part berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di Course Talent Management. Sebelumnya kita udah membahas nih mengenai inisiatif manajemen talenta dan perencanaan suksesi. Di part 4 ini kita akan membahas tentang strategi manajemen talenta dan cara terbaik pendekatan manajemen talenta. Pernah nggak sih kalian berpikir gimana ya caranya sebuah organisasi bisa memastikan bahwa talenta terbaik tidak hanya ditemukan tetapi juga dikembangkan dan dipertahankan dengan cara yang tepat? Disinilah strategi manajemen talenta memainkan peran penting. Strategi ini merupakan peta jalan yang membantu organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, dari merekrut kandidat terbaik hingga membangun tim yang unggul. Jadi, gimana ya cara memastikan proses ini berjalan efektif dan memberikan dampak yang maksimal? Mari kita bahas lebih dalam strategi-strategi yang dapat memastikan keberhasilan manajemen talenta. Yang pertama adalah memberikan deskripsi pekerjaan yang terperinci. Tentu saja tanpa adanya deskripsi pekerjaan dengan terperinci, kita tidak dapat mencari kandidat yang tepat untuk posisi pekerjaan tertentu. Informasi penting untuk deskripsi pekerjaan harus mencakup jabatan, lokasi, tanggung jawab pekerjaan, kriteria kelayakan, lalu yang terakhir adalah gaji dan tunjangan. Yang kedua adalah orang yang sesuai dengan budaya organisasi. Yang membentuk budaya organisasi adalah tindakan dan kepribadian karyawan. Karyawan baru sendiri harus bisa menyesuaikan diri dengan organisasi dengan nyaman untuk memastikan produktivitas. Budaya yang baik juga menunjukkan kekuatan tujuan dan misi organisasi. Lalu yang ketiga, terdapat peluang pengembangan. Karyawan harus berusaha untuk profesional memberikan 100% kemampuan mereka. Namun organisasi sendiri harus memiliki pelatihan rutin dan pengembangan karir untuk membantu karyawan mencapai target yang lebih tinggi. Selain itu, karyawan harus diberikan dan diajarkan perangkat yang tepat dan canggih untuk membuat pembaruan positif pada keterampilan dan pengetahuan mereka. Lalu terdapat yang keempat, yaitu penghargaan dan pengakuan. Organisasi sendiri juga harus menerapkan ide untuk menghargai kerja mereka. Penghargaan yang diberikan kepada karyawan berprestasi membuat mereka tetap termotivasi dan membuat mereka berusaha lebih untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah memahami pentingnya strategi manajemen talenta, langkah berikutnya lagi adalah menentukan cara terbaik untuk menerapkannya. Yang pertama adalah dengan mendukung saat karyawan efektif dalam peran yang tepat, yang dimana mempertahankan bakat dengan membantu untuk tumbuh dan memastikan mereka senang dengan peran dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Lalu yang kedua adalah berinvestasi pada karyawan yang berkinerja buruk dalam peran yang tepat. Penting bagi organisasi untuk mempertimbangkan semua faktor seperti pelatihan yang buruk, kurangnya sumber daya, definisi peran yang buruk, dan pengawasan yang buruk sebelum menyalahkan pada karyawan. Jika tidak, nantinya mungkin akan mempekerjakan pengganti dengan masalah yang sama. Karena itu, perlu untuk memberikan program pelatihan yang tepat dan mendefinisikan peran yang lebih akurat.
Lalu yang ketiga adalah mempromosikan karyawan yang berkinerja luar biasa dalam peran yang salah. Organisasi sendiri perlu menentukan waktu yang tepat dan mempromosikan karyawan sebelum dipekerjakan oleh pesaing. Akan lebih baik lagi untuk memindahkan karyawan sebelum mempertahankan bakat. Lalu yang keempat nih, yaitu pindahkan karyawan yang berkinerja pada peran yang salah. Perlu bagi perusahaan menganalisis apakah karyawan berada pada peran yang salah atau yang tepat. Jika berada pada peran yang tepat, maka perlu berinvestasi pada karyawan tersebut. Namun, jika mereka pada peran yang salah, maka perlu memindahkan ke peran yang sesuai dengan karyawan tersebut atau lebih cocok dengan karyawan tersebut. Wah, tidak terasa part keempat cuma sampai di sini aja ya. Terima kasih telah menyimak course ini. Di part berikutnya lagi, kita akan membahas tentang tren terkini dalam manajemen talenta, penggunaan teknologi dalam manajemen talenta, dan pengelolaan jalur karir. Pastikan untuk tidak melewatkannya ya. Sampai jumpa di part berikutnya. Halo semuanya, selamat datang kembali di course Talent Management. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai strategi manajemen talenta dan cara terbaik pendekatan manajemen talenta. Nah, di part yang terakhir ini, part kelima, kita akan membahas tentang tren terkini dalam manajemen talenta, penggunaan teknologi dalam manajemen talenta, dan pengelolaan jalur karir. Nah, manajemen talenta selalu berkembang mengikuti kebutuhan organisasi dan perubahan zaman. Tapi, apa saja ya tren terkini yang dapat mempengaruhi cara kita merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan talenta? Dari teknologi yang canggih yang dapat mempermudah proses hingga pendekatan baru yang lebih humanis, tren-tren ini tidak hanya relevan, tapi juga menjadi kunci untuk memenangkan persaingan di dunia kerja yang semakin dinamis. Jadi, teman-teman penasaran kan apa saja yang sedang menjadi sorotan dalam manajemen talenta saat ini? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama, perang talenta. Konsultan survei sumber daya manusia berpendapat bahwa organisasi secara global menghadapi kekurangan karyawan berbakat dan lebih sulit untuk mempertahankannya. Penelitian juga menunjukkan ada hubungan antara masalah talenta dan produktivitas secara keseluruhan. Lalu yang kedua, teknologi dan manajemen talenta. Teknologi semakin banyak digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia. Portal daring untuk karyawan dapat menawarkan kemudahan. Selain itu, karyawan juga dapat mengelola karir melalui portal ini dan juga membantu organisasi memahami karyawan dengan lebih baik. Selanjutnya, yang ketiga, mempromosikan talenta secara internal, mengadakan pembelajaran dan pengembangan untuk retensi karyawan. Nah, hal ini penting bagi organisasi untuk mengetahui kumpulan keterampilan karyawan dan mengembangkan individu yang tepat untuk perencanaan suksesi secara internal. Lalu yang keempat, populasi yang menjadi perhatian global. Penelitian telah memperkirakan bahwasannya perubahan demografi di Amerika Serikat akan menyebabkan kekurangan sekitar 10 juta pekerja dalam waktu dekat. Sementara negara seperti India di masa mendatang mempunyai banyak populasi mudanya. Sehingga demografi populasi ini merupakan faktor yang mengganggu bagi para manajer sumber daya manusia. Lalu yang kelima, manajemen bakat untuk menyelamatkan sumber daya manusia. Merancang dan memelihara skor dan survei karyawan dan survei untuk memastikan bahwa bakat dijaga dan dikembangkan secara terus-menerus. Lalu yang keenam, peningkatan inisiatif pilihan pada pemberi kerja. Nilai yang dirasakan organisasi sebagai pemberi kerja membantu meningkatkan nilai mereknya di mata konsumen dan membantu untuk mendapatkan bakat yang tepat. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, teknologi memainkan peran penting dalam manajemen talenta. Salah satunya melalui penggunaan Human Resource Information System atau HRIS. HRIS adalah sistem yang dirancang untuk
menyimpan data dan informasi karyawan secara sistematis, sehingga memudahkan proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaporan yang lebih efektif. Salah satu contoh software Harris yang populer adalah Mekari Talenta. Dalam Mekari Talenta terdapat banyak fitur seperti talent development yang memungkinkan perusahaan merancang dan mengelola program pengembangan karyawan secara strategis. Fitur ini membantu perusahaan memastikan bahwa setiap karyawan berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain Mekari Talenta, ada juga beberapa contoh Harris lainnya seperti SAP, Succession Factor, Zoho People, Bamboo HR. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Harris, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi dan mengelola sumber daya manusia, memastikan proses manajemen talenta berjalan lebih cerdas, terorganisir, dan terukur. Setiap individu dalam organisasi pasti memiliki mimpi dan harapan untuk berkembang. Disinilah pengelolaan atau perencanaan jalur karir memainkan peran penting. Tidak hanya membantu karyawan melihat masa depan mereka di organisasi, tetapi juga menciptakan strategi agar mereka tetap termotivasi dan produktif. Jadi, bagaimana langkah yang tepat untuk merancang jalur karir yang efektif? Yang pertama, pengembangan yang efektif untuk tenaga kerja bakat. Yang kedua, kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur karir. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien. Yang keempat, kebutuhan pengembangan karyawan. Yang kelima, peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training. Lalu yang keenam, meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan. Dan yang ketujuh, metode penentuan kebutuhan, pelatihan, dan pengembangan. Oke, wah, sudah sampai part terakhir dari materi manajemen talenta. Sebagai penutup, kita telah mempelajari betapa pentingnya manajemen talenta bagi keberhasilan perusahaan. Ingat ya teman-teman, karyawan bukan hanya aset, tetapi juga mitra strategis dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Nah, untuk menguji pemahaman teman-teman tentang materi yang telah dipelajari, kami telah menyiapkan sebuah kuis interaktif. Teman-teman dapat men-scan QR Code berikut. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengasah pengetahuan lebih lanjut ya teman-teman. Yuk kerjakan kuisnya sekarang dan lihat sejauh mana teman-teman sudah memahami terkait materi manajemen talenta ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah mengikuti course ini hingga akhir. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan membantu memahami tentang manajemen talenta. Sampai jumpa di video course dengan materi menarik lainnya.